Lagi-lagi direkam dari Melis Garden, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Inilah podcast Jangan Pandang Sebelah Mata. Bersama saya, si ijo banget nih, Jeva Ngasilalai. Dan juga yang bule-bule real. Yang ngondek banget, bule real. Lu ngondek? Ngondek gue. Oh, gimana ngondeknya? Ngondek gue. Kenapa gue ngondek-ngondekan? Karena hari ini ada bintang tamu yang super duper ngondek ya. Wow. Pokoknya nama dia tuh trending nomor 1 untuk manusia bernama paling banyak berkasus di Indonesia tahun ini. Sahrul. Bukan, udah lewat, Sahrul udah tayang. Jadi yang hari ini itu adalah Agus. Agus. Bener Iya. Agus. Iya kakak. Oh iya. Mohon maaf, yang Agus di luar sana, Agus ini, Agus itu, Agus ini. Ini Agus apa sih? Yang satunya kan Agus buta. Yang Agus satunya sedih. Agus sedih. Yang satu Agus sedih, satunya Agus buntung. Ini Agus bencong. Bencong dong. Jadi Agus apa? Aku perkenalkan nama aku Agus Ngondek kakak. Agus Gondek. Bukan Emang lagi. orang harus begini ya? Dan Harus gini. rata-rata kan gitu. Iya begini. Ya. Rambut goib. Apa kabar cantik? Alhamdulillah baik Ini kakak. cantik atau ganteng sih? Tergantung cuaca kakak. Oh, pantesan. Kalau cuaca panas cantik, kalau cuaca dingin ganteng. Oh iya Pantesan dia kayak Ricky Cuaca ya. Mukanya mirip banget Ricky Cuaca loh. Kayak Itu temen udah yang gue. sekian kali kakak. Banyak yang bilang kan? Banyak banget yang bilang. Ricu, ini kembaran lu Ricu. Ini versi geda ye. Versi zaman dulu di GGS ya. Bukan lagi. Ganteng-ganteng sekong. Ya. Kenapa nih Agus nge-DM kita pengen cerita? Emang ada cerita apa sih di balik sosok yang luar biasa ini? Ya, aku sih mau cerita tentang aibku sih sebenarnya kakak. Aib. Keluarga aku belum tahu tentang itu semua. Serius, jadi kamu datang ke podcast ini keluarga kamu juga belum tahu? Belum tahu kakak. Makanya Desi minta pakai topeng. Padahal Ibuku pun juga belum tahu sih sebenarnya. Ada hubungan sama ibu? Ada, karena ini aku pendam sudah berpuluh-puluh tahun kakak. ya Allah. Gini, biasanya kalau aib sama orang sekitar ya ini kan aib ada hubungan Sama temen ibu, deket gitu. ceritanya, sama Apa pacar. sih? Sama ibu tuh maksudnya yang Kenapa? bisa ada hubungan sama ibu ini apa? Ya aku pernah mengalami tindak kekerasan seksual sama bapak tiriku kakak. Pelecehan seksual dari bapak tiri aku. tiri kamu. Bapak tiri apa bapak kandung nih? Bapak tiri. Bapak tiri. Iya. Oke. Au. Enggak, waktu itu umur berapa dilecehin? Aku kelas 3 kakak. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD dilecehin sama bapak. Iya, itu posisi ibu aku lagi berangkat kerja. Bentuk pelecehannya seperti apa? Awalnya sih dia cuman kayak aku tuh dipanggil gitu ya pas waktu ibu aku kerja suruh mijitin dulu awalnya. Awal mijit-mijit. Pernikahan berapa lama nih? Pernikahan 1 bulan Au. Baru satu bulan. setelah menikah. Dan emang awalnya menikah itu bapak tiri almarhum ya karena sudah almarhum. Sudah almarhum. Karena tuh emang dari awalnya tuh sudah ngebohong sama ibu saya. Gue tuh punya kepikiran gini bule. Kehidupan gue dulu tuh emang gue tinggalnya sama nyokap doang berdua. Karena nyokap sama bokap kan divorce, cerai. Abang-abang dan kakak-kakak tuh semua dititip di saudara-saudara gue. Yeah. Gue tinggal cuma berdua sama nyokap. Dan gue tuh butuh sosok yang memang buat figur seorang ayah tuh kayak gimana. Dan nggak kepikiran kalau saat itu mungkin di umur gue yang hampir sama, mungkin gue waktu itu belum sekolah malah. Belum sekolah, terus dapat figur seorang ayah yang salah, pasti akan terjadi juga seperti Agus ini, yang dia dimana dia harusnya butuh sosok figur seorang ayah karena dari bayi kan ayah kandung meninggal, bapak kandung meninggal, itu benar-benar butuh sosok figur seorang ayah. Justru dapetnya yang salah dan dilecehkan, mungkin bisa hancur Banget. seperti Agus ini. Iya, trauma. Awalnya sih emang aku waktu pas minta ayah ibu aku untuk nikah lagi ya itu terutama karena kan dulu pas waktu masuk SD itu ngeliat teman-teman pada dijemput sama ayah gitu kan. Aku kok nggak ada ayahnya gitu. Sampai kemana sih ayahku gitu loh, kok sampai jahat tinggalin aku. Makanya aku sampai minta, Bu aku mau punya ayah gitu waktu itu posisi. Tahu nggak kabarnya ayah kemana? Ayah nggak ada, emang udah meninggal. Meninggal pas dia bayi. Jadi aku lahir, ayahku meninggal karena kanker paru-paru. Oh.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cuman aku cuma tahu sosok ayah itu dari foto aja. Dulu waktu di momen-momen tertentu kayak misalkan kamu mengharapkan ada figur seorang ayah gitu kan, walaupun kamu mendapatkan figur ayah itu yang salah, justru beliau yang melecehkan kamu, pasti ada pemikiran kan untuk bicara sama ayahmu yang udah pergi ninggalin lebih dulu. Kamu bisa nyampein apa? Aku paling kalau pas setiap sholat dulu ya, aku cuma bisa nangis, bapak kangen bapak, Agus kangen bapak, aku gitu kan. Agus pengen ketemu sama bapak, gitu aja. Cuma aku nangis, kenapa hidup Agus udah hancur gitu. Paling itu doang sih. Kalau tiap aku setiap sholat sampai detik ini, aku selalu sholat, selalu sebutin bapak. Makam bapak masih ada? Masih sering sana. Sering. Setiap aku nangis, aku kan kalau aku nangis itu nggak pernah mau nunjukin depan ibu atau anak. Aku sebisa mungkin aku pendam kesedihan aku sendiri gitu loh, Kak. Aku setiap nangis aku selalu ke makam bapak, selalu bapak yang ini. Aku nangis di makamnya bapak. Aku nggak pernah namanya nggak pernah di makam bapak. Karena ya cuman bapak doang yang bisa, walaupun cuman makam ya aku cuman bisa curhat ke situ aja sih. Karena aku nggak ada tempat curhatan lain gitu. Kalau aku curhat ke ibu aku nggak mau jadi dia beban pikiran aja sih, Kak. Setelah kamu menjalani fase semua kehidupan kamu menyakitkan itu, kamu hadir dengan karakter seperti ini, pernah pacaran sama laki-laki setelah menikah dari perempuan 2 kali gagal, kamu pernah, kan balik lagi nih ke dunia ibaratnya mohon maaf, belok. Kamu pernah punya pacar laki-laki atau pengen punya, udahlah gue sama laki lagi gitu? Pengen punya, tapi nggak entah gimana aku merasa minder sendiri. Mindernya? Apa? Dalam hal apa? Dalam hal satu dari fisik. Hey, Lu di luar sana cakep banyak, loh. di luar sana banyak chubby lovers loh. Banyak yang chubby lovers yang tipe-tipe kayak kamu. Kayak mungkin karena aku ya satu terutama itu ya dari fisik, kedua dari materi, karena kan banyak yang aku temuin gitu kan, rata-rata semua pada mereka yang Money oriented. ya Oke. gitu kan. Jadi aku jadi mindernya itu aja sih, Kak, karena satu fisik dan materi itu aja. Enggak, kalau kamu bilang kalau dua hal itu sebenarnya bukan alasan sebenarnya ya, Gus, karena dari segi fisik lu nggak jelek-jelek banget. Dari segi materi harta bisa dicari, makanya jangan pernah membeli kebahagiaan karena udah jangan bahas itu. Enggak, gini. Agus ya. Ya kalau kamu tahu itu melenceng, belok lagi jangan belok lagi. Siapa tahu ada wanita soleha di luar sana yang menjadi jembatan kamu menuju surga. Kan kita nggak ada yang tahu. Tapi Siapa kalau tahu, gue, kan? tapi kalau gue sih ya. Lu jangan ini dukung dia buat jadi belok lagi dong. Aku nggak mendukung. Tapi, Apa? Tadi kata-kata lo. Gini loh, kayak contoh. Ini aku tanya sama kamu. Kamu berusaha untuk berubah. Akhirnya kamu 2 kali menikah. Ketika kamu berusaha untuk berubah, nyatanya kamu tidak mendapatkan sesuatu sebagaimana yang kamu harapkan, pasti makin nakal dan makin liar kan? Betul. Andai kan kamu nggak insecure, pasti udah banyak yang kamu pacarin. Laki-laki, bener nggak? Bener. Tuh. Gitu. Tapi kalau aku sih sekarang ini lebih ke apa ya, Kak? Ke teman sendiri sih ya. Sukanya. Kok bisa lu? Ya karena traumatiknya tadi ya itu tadi. Dia udah SMP dulu EEP. Enggak. Gue siapapun itu, kalau teman sendiri udah teman, gue nggak bisa. Tapi kalau lagi mabora kan beda, Kak. Beda. Lu mah omnivora, lu pemakan segala lu. Enggak, tunggu dulu. Kalau bilang gue, ya jelas nggak bisa. Kalau dia kan laki-laki, lu kan nyarinya perempuan. Iya, tapi kan gue walaupun perempuan ya, udah temen nih. Kalau cewek udah temen nggak bisa, tetep nggak bisa. Kalau dia nggak mabora sih, Nek. Gue emang nggak mabok, mungkin. Tapi kalau sama teman sensasinya beda. Kenapa? Lu kenapa bisa kalau sama teman? Kayaknya lebih gimana gitu kalau sama temen. Coba ciri-cirinya. Kita jangan temenan sama dia yuk. Ekok. Lu Ngeri gue. ciri-ciri selera fisik lu gimana? Kalau spesifikasi sih nggak ada sih ya. Kalau aku sih kalau Harus tinggi mungkin. juga Enggak spesifik, nggak ada. Yang penting laki. Ember lu. Ember. Dasar lu. Keker. yang penting keker, manly, gedong. Sekarang milih lu gedong. Ember. Dulu lu gak ada 20.000 lu. Ember. Sekarang dia yang ngeluarin duit. Iya, kayaknya ini deh. Lu mungkin gini.
kadang-kadang Tuhan itu nggak ngasih kita rezeki karena niatan. Tuh. Mungkin lu niatnya dari awal, oh lihat gue banyak duit, gue bayar. Lu mungkin pernah dikecewakan sampai menanamkan prinsip seperti itu, makanya nggak dikasih sama Tuhan. Iya sih begitu. Mungkin sih ya karena emang dulu pernah sih dulu pernah pacaran nih ceritanya. Terus sama laki, terus udah putus langsung ngata-ngatain. Dari situ aku langsung insecure. Dikatain apa lo sama dia? Gendut, jelek, miskin. Itu Boti. Kalau itu mah nggak usah marah. Kalau itu mah nggak usah marah. Kalau boti emang boti kan. udah boti jelek katanya. Boti-boti udah 2 kali nikah sama perempuan Iya. loh, jangan salah. Ntar lagi. Ada temen gue juga Tetring otaknya. ya kan? Ngerti Ember. dong? Jahara ya, Mak. Nah, Rian, di luar sana banyak anak-anak yang terlahir dari perceraian. Betul. Sama seperti aku, kamu gitu kan. Walaupun kamu cerai. Kamu juga? Iya. Walaupun kamu waktu itu kan cerainya karena meninggal. Iya. Bapak ini meninggal. Pesan kamu buat yang nonton saat ini, buat anak-anak di luar sana, Anak-anak broken home, yang memang sedang mencari jati diri, coba boleh dikasih sedikit. Yang wise ya, jangan lu suruh ngondek juga. Ember. Satu pesan buat anak-anak yang di luar sana yang mengalami sama broken home, apalagi yang orang tuanya meninggal, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah berkecil hati. Tetap menjadi anak yang terbaik yang bisa membanggakan bangsa dan buktikan dengan dunia kalau kalian bisa maju dan sukses. Itu pesan dia buat anak-anak di luar sana. Tapi aku mau denger apa yang akan diomongin sama Agus ini kepada si Agus kecil yang mungkin di foto ini sedang mengalami pelecehan itu. Kamu mau ngomong apa sama kamu di usia yang dulu ini? Mungkin di foto ini mungkin kamu sedang dalam tekanan atau Iya. dalam pelecehan itu. Kamu mau ngomong apa sama dia? Mungkin buat Agus, kalau bisa waktu boleh berputar, kamu mintalah bapakmu tetap ada, agar kamu tidak mengalami kejadian yang seperti itu. Cukup. Atau aku mau kamu menyampaikan beberapa unek-unek atau keluh kesah, luapin aja emosinya. Waktu saat kamu dilecehkan, misalkan itu diulang di momen hari ini, kamu ngomong apa sama bapak kamu? Boleh ke kamera. Buat bapak, ini anak yang udah kamu hancurkan masa depannya, yang udah kamu renggut kebahagiaannya sampai saat ini. Sampai saat ini aku jujur masih memendam. Sampai 20 tahun aib yang harus aku tanggung sendiri. Aku cuma bisa berdoa semoga Allah yang membalas perbuatan kamu di akhirat. Minum dulu, Gus. Minum dulu, tenangin dulu ya. Gue nggak suka di episode kayak gini. Boleh gue nangis mulu Gak suka lu mau pulang lu. Ini gue ada paket buat lo. Oh iya benar. Kita jumpa di Batar Baca Tarot. Ih, lemes bener, ulangin Lu di Batar Baca Tarot. Nah gitu, lu host gimana? Kesel gue. Iya, dia emang Kenapa sih harus ada Agus-Agus kayak gini bintang tamu? Iqbal. Ini produser lu lah kok. Ini produser lu yang calling. Oh iya bener. Oh iya, lu jangan macem-macem ya. Jarang-jarang lo dia nangis lo. Jarang-jarang lo dia nangis lo. Tapi Kak kita tuh kadang nggak peka. Mereka berdua itu kadang nangis mulu tahu. Kemana si Bams aja nangis. Pada laporan. Gimana ya? Aku minta tolong sebutin tanggal, bulan, dan tahun lahir kamu. 21, dia 28. Oke. Kamu boleh ambil tiga Tiga kartu Bebas, secara yang mana acak. aja. Kasih ke aku. Yes, satu.
2. Oh, ya udah kebuka loh, 3. Mana yang udah Kartu kebuka? pertama. Ini dulu. Gambaran kartu pertama ini menggambarkan satu poin kebahagiaan ya. Dimana gini, kalau dibilang kamu harus insecure dengan apa yang kamu punya atau apa yang kamu capai selama ini atau dengan apa kondisi fisikmu, justru itu salah. Karena punya satu poin kebahagiaan sebagaimana kamu sekarang. Next, kamu bakal menjadi inspirasi bagi orang lain dan juga anakmu dengan jiwa pejuang. Bahwasannya orang bapak nggak ada, bapak meninggal bukan berarti hidup harus berakhir. Dilecehkan tapi tidak pernah berusaha untuk membalaskan kepada siapapun walaupun entah itu keluarga ataupun bukan. Dan tipikal orang yang sangat amat cerdas dan pandai untuk menutup rapat-rapat sebuah aib dan rahasia. Itu pertama. Ini karma baik ke depan, bukan untuk saat ini. Ini ke depannya. Dan kartu kedua. Ini menggambarkan satu poin rezeki. Ya. Turunin tinggi-tinggi Ayo, dulu, bener. ntar kena pesawat loh. Ayo, bener. Ini poin rezeki, tapi kalau kita lihat di sini ada 4. 4 itu sial. Untuk tahun-tahun ini memang tahun-tahun yang berat, Gus, buat kamu. Tenang, dikit lagi. Tahun ini, Dikit 2025 insya Allah melejit. Banyak. Ya. Amin, Kita, amin. untungnya kita ketemu di segmen di akhir tahun ya. Jadi semuanya pasti selesai di tahun ini. Tapi kamu rasain juga memang pasang surutnya, ombaknya dalam mencari rezeki kan emang agak-agak sulit kan. Nah, masih diuji, Gus. Makanya jangan pernah buang harta buat laki-laki ya, Gus. Oke. Jangan aib bapak lo itu lu bongkar, aib lo lu bongkar. Bikin laki aja lo. Bikin gue tantrum aja. sabar Bu, kartu ketiga. Kartu kebalik ketiga dong. Nah. ini Jangan tinggi. ya. Ini menggambarkan dia ini memang ini sama kayak bintang tamu yang sebelumnya si Mas Jo. Mas Jo atau siapa ya yang ingin menggambarkan satu kartu susah move. Orangnya susah move on. Betul. Dia itu walaupun ya itu tadi ada, kenapa orang kalau misalkan bilang, gue susah move on banget, tapi orangnya masih ada, kamu salah. Yang susah move on itu adalah orang yang susah melupakan kenangan di saat orangnya pun sudah mati di depan kalian. Itu definisi orang susah move on. Kayak dia, bokapnya sudah meninggal, sifat itu bukan, bagi aku itu bukan sifat pendendam ya. Kalau kamu dendam, kamu balas. Ini mengingat traumatik. Itu berarti dia susah move dari keadaan tertentu. Tapi biasanya orang-orang seperti ini, temannya sedikit tapi lama, awet. Betul. Karena itu tadi dia susah move. Kalau dia baik ya udah gue berteman Gue sama gak itu mau aja. teman sama dia. Takut diisep gue. Tapi nggak apa-apa sih. Lu gak apa-apa, gue gak aja lu. Ya, jadi intinya kayak gitu guys. Dari beberapa kartu yang menggambarkan satu sesuatu yang berbahaya itu di kartu kedua itu sih kesialan dalam rezeki, tapi itu tahun ini aja. Itu bakal selesai. Selebihnya bagi aku itu manusiawi dan normal ya, kayak misalkan kita susah untuk melupakan sesuatu. Makanya caranya kita untuk bisa move on adalah jangan lupakan orangnya tapi lupakanlah kenangannya. Kalau misalkan orangnya sudah mati, kalau kita masih ingat, kita tetap bakal dendam dan sakit hati. Tetap gak bisa move on. Iya, tapi kalau misalkan kita sudah melupakan kenangannya walaupun orangnya sekarang berdiri di depan kamu pasti bilang, ya udah. Itulah Legowo buler. ya? Itulah buler. Walaupun komal bareng di live TikTok ya, baru tetap bodo amat ya. Emang teman gue, orang udah gak ada, kepo dikit. Neng, dilihat neng. Yalah. Tapi emang betul sih yang dibilang Kak Bule di tahun ini emang pernah kesalahan. Emang belum berapa lama sih, baru bulan-bulan ini ya. Aku sempat ditipu orang kemarin itu. Ditipu kenapa? Jadi disuruh join saham. Trading gitu-gitu. Ya, Terus dia bilangnya aku transfer nih bayar 2,5, nanti bakalan dapatnya 255 juta. Udah dong aku transfer waktu itu terakhir 2 minggu kemarin itu. Konsepnya hubungan. Enggak. Aplikasi begitu, bukan dari jadi dia tuh dari trading itu, Bitcoin apa segala macam gitu. Nah, aku transfer lah 2 juta. Terus dia nginfokan sudah berhasil nih, sudah tinggal pentransferan tapi suruh bayar lagi 4.500.000 Oh, bertahap. Penipuannya bertahap. Ya. Terus kalau mau dicairkan itu uangnya harus kita bayar adminnya dulu nih 4 jutaan itu. Nah, terus aku nggak transfer karena aku pikir aku langsung connect dong.
Nah, kok mau transfer aja harus bayar? Aku bilang dong, Iya. kenapa nggak langsung dipotong dari uang Betul. itu? Yes, Aku bilang pintar. gitu dong. Pintar. Dia bilang katanya nggak bisa, ini udah ketentuan. Ya udah kalau misalnya terus kalau misalnya seandainya nggak bisa, uang aku hangus dong yang 2.500.000 itu, aku bilang begitu kan. Iya. Ya terus emang nggak bisa sama sekali dipotong dari hasil itu ataukah ditransfer dulu berapa nanti sisanya baru aku transfer kembali, dia tetap nggak bisa. Akhirnya sudah hangus di situ 2.500.000 itu. Itulah karena terbujuk rayuan dengan income yang besar, Betul. kita nggak tahu sebenarnya itu adalah penipuan. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu Agus ini profesinya apa sekarang? Aku karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Oh gitu. Aku kerja dan selain itu juga aku ada MC juga. MC juga. Ya nyanyi juga. Nyanyi dikit dong. Buanglah hayati di rawa-rawa. Itu lagu lu, jangan dia aja. Lagu yang Agus lagi sukain sekarang. Seperti mati lampu ya sayang. Oh ya Allah. Seperti mati lampu. Mampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Biduan banget deh, Sky. Bagai malam tiada berlalu. Manja. Sekali lagi gue tes. Coba lu jadi host acara podcast Sebelah Mata. Coba. Kan MC Di juga kameranya kan? di sini, kamera di sini. Ya, coba. Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Agustian. Kembali lagi dalam acara Sebelah Mata. Bisa. Pas gue ulang tahun, lu berdua sama dia ya. Yo. Februari, Nek, tamu undangan 400 orang. Wih, bukan lagi. Ember. Enggak. Gila, mahal ini gue. Oh, ya Allah, apanya kali 1.000 orang. Enggak, Ember. 100 orang. 100 Insya orang. Allah aku mau bikin ulang tahun di Melis Garden sini. Karena Melis Garden itu bisa buat ulang tahun, pernikahan, engagement, rapat, ulang Meet tahun. and greet. Apa aja deh bisa kayak podcast kita di Melis Garden. Ingat ya Februari ya. Februari udah gue booking nih ya. Gue ulang tahun, Ember. lu MC berdua bule. Ngomong-ngomong ada Kaluna nggak ya? Pasti datang Ada, lah. pasti datang Gila, dia. gua manajernya ulang tahun masa artisnya nggak Ember. datang, gua getok dia. Aku ngefans banget itu sama Kaluna dari dulu. Ntar pasti datang Nanti ya. dia Di sini datang. di Melis Garden gua ulang tahun tanggal 21 tapi ntar pasti nyari di weekendnya. Yang nggak datang Sarul, takut diisep sama lu. Kan kemarin Sarul. Ngomong-ngomong emang Sarul masih punya? Lu bukan. Udah deh teman-teman, guys. Oke. Kalau kalian punya cerita yang sangat menarik yang bisa kita angkat, gimana angkatnya? Angkat. Seperti Agus kita yang ada di samping ini, Agus Ngondek ya. Boleh langsung tulis di kolom komentar atau boleh DM ke Instagram Yang ada di bawah ini. atau Bule Eril yang ada di bawah ini. Nah. Ya. Untuk teman-teman semua ingat setiap kali kejahatan itu datang karena ada kesempatan. Jadi untuk teman-teman semua Bang Napi kali lu. kan, contoh. Ini bukan Bang Napi. Bang apa? Mbak Nap-Nap. Mbak Nap-Nap. Ya, jadi teman-teman semua aku ingetin lagi jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan dari King Kong TV channel selanjutnya. Tetap di Sebelah Mata. Ada satu Bye. lagi. Tak dulu, satu Oh, iya, lagi. Untuk podcast ini tolong sisi positifnya diambil, sisi Ya. negatifnya dibuang ya sayang Bukan ya. lagi. Karena kesempurnaan milik Tuhan, kekurangan milik Bule Eril. Karena Bunda udah nggak ada. Kita doain semoga Bunda diterima di sisinya. Amin. Ya. Terima kasih Agus. Semangat. Ingat Februari gue 21 tapi Siap. weekendnya gue ulang tahun Yes. ya. Jangan mahal. Betul. Bisa kalau bila perlu barangan aja 28 gimana? Kudis sekalian gue ulang tahun sih. Ember. Dah, enggak. Lu MC, gue ulang tahun dah. Bye.